Firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan 2 ayat 1 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Riwayat perjalanan di padang gurun. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku, lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, hanya kamu berjalan keliling pegunungan ini, beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa ini demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus, meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau, yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Jordan, yakni dari Elat dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke padang gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu. Karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim seperti juga orang Enak. Tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori. Tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka. Seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Jered. Lalu kita menyeberang sungai Jered. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Jered. Ada 38 tahun sampai seluruh angkatan ini, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan, seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzumim. Demikian, Pastor. Baik, saya lanjutkan, Pastor. Halo, suara saya terdengar, ya, Pastor? Silakan. Ya, baik. Ya, saya lanjutkan bacaannya. Firman Tuhan, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka.
seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang diam di Seir, ketika ia memunahkan orang Hori dari hadapan mereka, sehingga mereka menduduki daerah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Amon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon, Raja Hesibon, orang Amori itu, beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Riwayat peperangan melawan Sihon Raja Hesibon. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun ke Demot kepada Sihon Raja Hesibon, menyampaikan pesan perdamaian bunyinya. Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang, supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang, supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki. Seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon Raja Hesibon tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput, hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Demikian bacaan firman Tuhan. Silakan Bu Sarma. Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Iya. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum,
satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan membaca yang ayat 13 lagi sama 19 ya. Ada dua hal, 13 dan 19. Ya, lihat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lalu ayat 19, ya, supaya kita ingat ya. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya, firman Tuhan selalu baru bagi setiap orang yang menjaga hidupnya dengan kekudusan dan bertekun di dalam diakonia marturia, mengasihi, mengampuni, memberkati setiap hari, nggak luput korban pagi dan korban petang. Ya, itu Anda akan hidup di dalam rema, ya. Dan saat itulah Markus 11 ayat 24 deh. Maka Anda akan menerima jawaban atas imanmu, karena kita punya iman. Ya, nanti kita baca Markus 11 ayat 24. Namun tadi kita belajar ya di dalam Ulangan 2, riwayat perjalanan di padang gurun. Lihat ya, ketika masuk wilayahnya orang, jangan kamu rampok. Bayar. Wah, duitnya dari mana di padang gurun? Bayar. Waktu pikir-pikir duitnya dari mana ya waktu di padang gurun, yang mereka ini kan bekas budak. Ingat, sebelum keluar di padang gurun, mereka mintain tuh emas-emasnya orang Mesir, dikasihin sama orang Mesir. Ya, mereka cepat pergi. Seperti bayaran selama mereka jadi budak itu loh, 400 tahun. Makanya mereka punya uang. Ya. Makanya di padang gurun mereka belanja nggak? Ya enggak lah, tiap hari makannya gratis, uangnya utuh. 40 tahun di padang gurun uangnya utuh mereka. Ya. Di padang gurun uangnya utuh, nggak belanja apa-apa, makan daging gratis, makan roti gratis. Ya kan? Kecuali kalau Anda mau masak segala macam ya kudu bayar. Kalau Anda mau sauna, mau fitness yang bayar. Fitness nggak perlu bayar ya. Ngangatin kebo aja tiap hari kan. Tetapi ketika dia harus membayar, Tuhan ajarkan bayar. Jangan mental gratisan. Ya. Apa yang harusnya bayar, kita bayar. Tuhan ajarkan gitu, jangan mental gratisan. Hari-hari ini kita itu kalau bisa gratis, kenapa harus membayar? Jangan. Kalau kita membayar, kalau kita bisa bayar, kalau ada uang yang buat bayar, kenapa harus gratis? Wah, ini terobosan nih Pak Paul kalau bisa begitu. Pak Paul ngomong enak, semuanya gratis di sana. Lah iya. Itulah negeri penuh dengan susu dan madu. Ya, itulah negeri penuh dengan susu dan madu. Saya kalau melihat orang-orang Eropa kadang-kadang kalau bisa bayar kenapa harus gratis? Loh, saya kaget loh. Kalau kita mah kalau bisa gratis kenapa harus bayar? Jangan. Kalau kita bisa membeli sesuatu, ya ada teman saya itu ya, temannya Ana itu lebih tepatnya temannya Ana. Bayar asuransi ya, asuransi. Dia nggak pernah pakai asuransinya itu. Terus ditanya, lah kalau nggak pernah dipakai kenapa dibayar? Kalau kita bisa memberi kenapa kita harus meminta? Wah, dulu kalau saya punya bos dulu ya, bos saya tuh koboi. Kalau dia punya asuransi mobil, ya kan? Udah nih, 4 tahun kan asuransinya habis, ya kan? Waduh, rugi ini. Jadi saya gimana? Ya pokoknya mobilnya yang penyok dikit sekalian penyokin yang banyak. Biar diganti asuransinya. Kalau yang kaca spionnya udah buram-buram gitu, dipalu sekalian biar pecah. Biar diganti sama asuransi. Dia bilang begitu. Waduh, kalau di sini kalau kamu bisa membayar, kenapa harus cari yang gratisan? Ya, kalau di supermarket itu di Jerman, di Belanda juga ya, setahu saya di Belanda juga, selalu ada corner tempat makanan yang hampir kadaluarsa. Bukan kadaluarsa, hampir kadaluarsa. Daging apa segala macam. Jadi daging itu kan masalah kadaluarsa kira-kira 3-4 hari gitu kan. Tempat sejuk 3-4 hari. Itu kalau udah kurang sehari, di hari terakhir itu, ditaruh di pojok situ semua. Dan itu diberikan gratis. Ya, orang boleh ngambil gratis. Lalu pertanyaannya, banyaknya yang ngambil? Sedikit. Rata-rata orang tetap beli.
kenapa? Kalau bisa beli kenapa harus gratisan? Yang gratisan itu biar untuk orang-orang yang baru bangkrut, orang-orang imigran-imigran yang ilegal. Hebat sekali ya mentalnya ya, itulah negara penuh negeri penuh dengan susu dan madu. Wah, kalau di Indonesia kalau bisa gratis, kenapa harus membayar? Kalau bisa nyolong, kalau bisa jarah. Karena masih hidup di dalam padang gurun rakyat Indonesia ini. Hidupnya di padang gurun. Ya. Geragas. Wah, bukan menghina nih, Pak, menghina bukan, kita lagi cerita. Kita semua ya, mental kita itu adalah mental orang yang kekurangan. Sehingga Anda kalau mau dengar khotbah pun maunya yang gratisan. Padahal Anda kalau lagi dengarkan Mario Teguh, Anda kudu bayar tiket ya. Anda mendengar Tunggu Semua Ringin, Anda bela-belain bayar tiketnya 5 juta itu. Ya kan? Anda mau dengar Nabi ke-26 gratisan, kurang asem. Enggak ya. Yang saya maksud adalah itulah mental-mental kita, ya kan? Oh, bisa listriknya ngambil sama tetangga nyuri. Mantek aja dari atas tiang listrik. Mantek. Pokoknya begitu. Keluarga kami juga begitu dulu ya, saya ngamatin. Oh, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Nanti tangkap polisi, nggak apa-apa, nanti dia ngomong sama PLN-nya. Loh. Sama begitu ya orang-orang. Jadi saya ngeliat itu udah biasa tiap hari begitu. Dulu saat kami di Palembang, coba. Kan air ledeng itu mesti daftar ke PDAM. Ini enggak. Dia gali sedikit itu, di trotoar itu, digali, begitu dapat, sama dia digergaji, disambung, terus disalurin ke tempat dia. Ngasem. Makanya Anda lihat kalau di Palembang itu sering bocor-bocor di pinggir jalan itu air-air banyak. Karena orang-orang suka mantek begitu. Sama ya di Jakarta juga begitu ya. Di Jakarta kan suka ada orang yang suka ngambil airnya dari tengah begitu kan, nyabot, digergaji, terus disambung lagi, dikasih pipate, masukkan ke dalam rumahnya dia ledengnya itu. Wes, ada aja itu memang orang-orang yang hebat-hebat ini. Ya. Tapi itu yang terjadi. Nah, enggak orang yang nggak punya duit, enggak yang punya duit. Mentalnya gratisan. Nah, naik becak. Mau naik becak nih, contoh nih, mau naik becak. Pak, pasar pagi, Pak. Berapa? 20.000. Enggak 5.000, 20.000, gundul mupeang 20.000, 5.000 gitu kan. Anda coba Anda jadi tukang becanya itu suruh genjot sampai pasar pagi. Mumet itu, teklok itu, putus itu dengkulnya. Iya kan? Nah, kayak saya kalau naik becak nggak pernah nawar. Bayangin ya, dulu saya kalau naik becak tuh begitu saya ngerti nih ya, kasihan ya. Saya nggak berani nawar kalau naik becak loh. Nggak berani nawar. Ya. Anda pikir dia jadi tukang becak tuh seneng, ya kan? Nah, sama yang kayak mau berantem. Coba Anda beli sayur di pasar. Wah, nawarnya kayak orang mau bunuh-bunuhan itu. Sampai sumpah serapah keluar. Tetap balik lagi, akhirnya dibeli juga kan. Pura-pura, tak tinggal ya, tak tinggal ya. Nih, tak tinggal nih, tak tinggal nih. Ada gaya-gaya lucu orang mau nawar di pasar itu. Coba Anda ke Carrefour. Coba nawar di sana. Aduh. Malu. Malu. Ini kalau nggak beli kurang tak tinggal ya, tak tinggal ya. Anda gitu coba sama kasirnya. Nawar begitu. Itu tadi ya. Antara gengsi dengan hobi nawar. Ada orang yang memang hobi nawar ya. Apa kalau nggak ditawar nggak mantep. Ya, ada orang hobinya nawar. Makanya saya kalau jualan harganya tak naikin dulu yang tinggi. Dung! Ya kan, harganya berapa? 4 juta. Terus dinawar 3 juta saja. Oke, 3 juta. Tak kasih bonusnya. Padahal harganya modalnya harusnya orang-orang jualnya 2,5 juta. Rasain lo. Ya, orang puas kan bisa nawar 1 juta kan. Padahal harganya sebenarnya rata-rata 2,5 juta. Begitu uang ini tadi kayak komplain ya. Enggak ya. Itu namanya ya, memang orang senang digituin. Oh, nawar tuh rasanya bangga kalau sudah bisa nawar. Nah, makanya hati-hati kalau ada tukang-tukang tawar yang suka menawar gitu. Lucu ya, orang yang suka nawar tuh nantinya bolak-balik kejeblos.
nanti dapat barang yang nggak bagus, dapat apa. Tapi orang-orang yang aja punya mental yang bagus, selalu dapat barang yang bagus. Saya itu kalau beli mobil bekas atau beli barang bekas itu ya, selalu dapatnya bagus. Heran saya tuh, jarang sekali saya kejeblos. Ya, saya juga jarang nawar orangnya ya, jarang sekali saya nawar. Kalau misalnya nggak cocok ya saya diem aja, nggak tak beli. Tawar dong, mau nawar gimana? Disuruh nawar, malah suruh godain kita dong, kayak orang begitu godain kita dong. Oh, saya waktu di Hongkong itu kan banyak itu kan orang jual-jual gitu begitu, saya lihat, oh, mahal. Saya males nawar gitu ya, saya tinggalin aja. Tawar dong, berapa kamu mau? Dia bilang gitu. Tawar. Dia langsung lupa pakai bahasa Tarsan begitu kan. Oh, saya nggak nawar, dia yang nawarin sendiri dari harga dia nawarin dari harga 500 ya bisa jadi 200 tuh. Malah kadang-kadang bisa jadi 100 padahal saya nggak nawar. Saya cuma ngeliat tinggal ya ubur-ubur dari 5, 4, 3, 2, 1 akhirnya. Kita ambil ya 1, saya tahu harganya udah muter kan. Kita ambil murah ini. Saya nggak nawar loh, dia nawar-nawarin sendiri. Nah, itulah orang-orang kadang-kadang begitu. Nah, saudara, Tuhan bilang, ya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau Anda percaya ini, ya, lalu kenapa hidup Anda harus kikir? Kan kalau kita minta, pasti akan menerima, kan? Nah, tapi masalahnya, Anda mengimani ini, tapi tindakanmu tidak mengimani itu, Anda kikir. Sehingga waktu Anda mengimani ini nggak terjadi. Dan itu membuat Anda trauma, kan? Nggak hidup di dalam kecukupan. Saya nggak suruh Anda kalau beli apa-apa, harga berapa? 1 juta nih, tak bayar 3 juta. Enggak gitu ya, itu namanya belagu itu namanya. Tuh, ini beli yang murah, kasih yang mahal. Beli jangan yang murah, yang mahal sekalian. Berapa itu harga Samsungnya? 2 juta, Pak. Nih, 2,5. Oh, itu belagu namanya. Bukan juga, ya bukan. Tapi yang saya maksud adalah, kita harus tahu kapan kita harus membayar dengan pantas. Kapan kita harus menghemat. Menghemat dengan kikir itu beda ya. Beda bukan beda tipis, beda banget. Jangan ngomong beda tipis. Menghemat dengan kikir itu beda banget. Orang menghemat itu dia saving, dia atur, dia manage uangnya. Kalau orang kikir nggak mau keluar duit, pokoknya nggak mau keluar duit. Kalau orang menghemat, ya, ini orang menghemat. Dengan bedanya orang menghemat dengan orang kikir. Orang kalau menghemat, 1 bulan uang saya, katanya gaji saya 1 juta, ya, saya harus menghemat karena saya ingin beli sepeda motor. Maka disisihkan, dibagi pos-posnya, oke saya berarti tidak bisa nonton bioskop. Ya udah jangan nonton bioskop. Tapi kalau orang kikir, ya gajinya 2 juta, disimpan semua. Nah, nanti kalau ada film gratisan, dia nontonnya film gratisan, atau kalau ada rombongan, nah dia ikut nepeng-nepeng, nanti kan, tak bayarin, aku yang bayarin. Wah, dia ikut-ikut. Nah, itu namanya orang kikir itu. Kalau Anda mau menikmati, ya bayar. Kecuali memang orang itu ngajak, ayolah temennya aku nonton. Nah, itu beda. Kalau Anda menghemat, ya jangan jajan di kafe, jangan jajan masak di rumah. Kalau orang kikir, ya, dia selalu cari teman buat bayarin dia. Nah, itu. Selalu cari teman buat bayarin dia. Pokoknya, wah, saya itu dulu punya teman ya. Dia tuh bawa dompetnya tuh selalu tebel. Wah, tebel. Itu ada, mungkin di dompetnya itu ada uang 2 atau 3 juta. Selalu di situ ya. Tapi kalau lagi pergi makan gitu sama saya, makan siang atau kita ketemu janjian makan malam, selalu dia nunggu saya ngeluarin dompet dulu. Buat saya bayar dulu. Kurang asem nggak ini orang? Saya sudah ngerti, cuman mau apa? Cuman bayarin duit 50.000 perak. Ya kan? Nggak bayarin makan. Jadi setiap kali pergi sama dia, saya yang bayarin dia. Ya, ini orangnya semoga dengar biar tersinggung. Itu pokoknya orang ini sampai, ya ampun. Nah, itu tadi ya. Mobil lebih bagus dari saya, rumah lebih gede dari saya. Ya kan?
Tapi itu mental itu loh, mental untuk selalu dibayari. Nah, dan lebih parah lagi, ya, kalau dia sudah ngasih diakonia, pamernya, pokoknya rasanya dia yang paling gede, udah rasa hebat sekali. Karena itu kebiasaan. Itu kebiasaan dia dibawa-bawa. Kalau dia sudah menabur, ya, wah dia pengen ngatur-ngatur. Satu perusahaan, satu gereja itu diatur semua sama dia. Bagaimana kita bisa menghidupi Markus 11 ayat 24 ini? Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Mentalnya kita saja mental yang gratisan. Padahal Tuhan ajarkan pada kita, saat kamu lewat, kita mereka bayar untuk makanan dan untuk air. Bayar. Anda lihat tadi dalam Filipi, ya, laku pertama segala sesuatu dapat kutanggung. Paulus mengalami rasa kekurangan. Orang-orang Israel tahu rasanya kekurangan di padang gurun. Kaget airnya habis. Yang ngerasain mereka tahu minim. Ya, Anda yang jadi pengusaha pasti pernah ngerasain lah. Ya, kita semua lah rata-rata kita tahu lah apa itu kekurangan lah. Makanya di tengah kekurangan itu kita belajar memanage keuangan. Memanage keuangan itu adalah berhemat. Sekalipun kita sudah kaya raya pun kita harus manage uang itu. Tetapi beda dengan kikir. Nah, hari ini kita lagi mau belajar ya. Nah, bagaimana kita mau belajar untuk membayar yang seharusnya kita bayar. Itu apa? Memberi, berdiakonia. Kita berkata, ya Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanku. Bagaimana kita bisa berkata Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanku dengan iman, kalau kita sendiri nggak berani untuk menabur. Tadi ya, lihat di jemaat Makedonia itu tadi dibilang, dalam segala kekurangan, mereka siap sedia buat menabur. Mental itu dibangun. Makanya ada perpuluhan. Ya. Makanya Tuhan suruh kita perpuluhan. Karena mental itu dibangun di situ. Makanya Tuhan ajari kita persembahan sulung. Makanya Tuhan ajarin kita ya untuk melakukan persembahan tatangan. Waktu bernazar, untuk melakukan persembahan nazar itu biasanya berupa materi. Ya. Biasanya, tidak selalu. Tapi biasanya. Dan selalu memang ada pembayaran nazar itu ya. Supaya Tuhan ajarin kepada kita, hatinya jangan melekat sama harta kita. Dan kita belajar untuk mengelola keuangan kita. Di-manage. Dan Tuhan akan kasih hikmat kita untuk memanage saat kita rajin membayar perpuluhan itu. Ya kan? Dari perpuluhan itu, kita langsung 10%. 10%, mesti kita hitung kan? Begitu kita hitungan, kita langsung tahu kebutuhan kita apa saja. Ini. Nah, disitulah kita mulai berhitung. Berarti kita tahu berapa yang untuk hidup kita. Ketika Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, tentang menabur, berarti kita diajari untuk menghitung, memanage. Karena bukan uang yang masuk yang menjadi jaminan supaya kita bisa hidup kecukupan, tapi bagaimana kita memanage uang itu keluar. Bukan masalah uang masuk, Pak, gaji saya cuma 400.000, oh nggak masalah. Yang penting bagaimana kita memanage uang itu yang keluar. Selalu sisihkan untuk berdiakonia. Selalu sisihkan untuk sesamamu. Semiskin apapun kita, sisihkan. Mental itu kamu bangun. Anda boleh miskin, tapi mental itu Anda harus punya. Mental anak-anak kerajaan yang selalu menabur, yang selalu berbagi. Mental anak-anak kerajaan. Ya, seperti Paulus, aku tahu apa itu kekurangan. Saya juga tahu, ya, saya juga ngerti. Saya kira Anda juga ngerti apa yang namanya kekurangan. Tapi jangan sampai kekurangan itu membuat Anda menjadi mental kurang atau mental kere. Ya, belajar, mulai selalu sisihkan, mulai dari 10% dari
semua penghasilan apapun, berapapun, walaupun penghasilan cuman 400.000 gitu ya, Anda mulai. Begitu Anda berlimpah dan Anda sudah tahu cukup dengan hidup sekian, tetap Anda bertabur. Itu berkat nggak akan berkurang. Karena apa saja yang kamu minta doakan, kamu sudah menerimanya dalam hal materi maupun dalam hal rohani. Dalam hal uang maupun dalam hal kesehatan maupun dalam hal-hal yang lainnya. Tetapi Tuhan tuh selalu menguji hati kita. Apakah hati kita melekat dari yang sepele-sepele itu tadi. Ya. Dari yang sepele-sepele. Masalahnya dalam hal uang saja kita tidak bisa setia. Apalagi mau dikasih perkara-perkara lain yang lebih besar. Itulah sebabnya kalau Anda lihat mujizat-mujizat di dalam kisah para rasul, ya dimulai dari apa? Diakonia. Mereka memecah roti bersama. Itu kan diakonia, memecah roti. Ya, tidak ada seorang pun yang menganggap itu adalah milik mereka. Selalu ada yang menjual kepunyaannya dan dibagi-bagikan sesuai kebutuhan. Di situ mujizat itu terjadi. Ya, karena di dalam diakonia itu membuat kita mempunyai iman. Coba mulai dari 10%. Sisihkan minimum 10% untuk berdiakonia. Bukan, saya nggak bilang kasih pendeta, untuk diakonia. Ya. Setelah itu Anda mulai belajar memberi lebih. Setelah Anda, oh saya hidup dengan segini ternyata cukup. Ya sudah, kalau mau dilebih tambah dikit. Jangan wah langsung diumbar hidupnya langsung bermewah-mewah. Enggak, balik lagi. Ya, Anda itu diberi kecukupan sama Tuhan. Mau berapapun nggak ada batas ya. Nah, tetapi kalau Anda belajar memanage keuangan itu, selebihnya itu adalah untuk pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Yaitu marturia diakonia. Anda tambah lagi, tambah berkatnya, tambah lagi berkatnya. Sehingga akan terjadi, tadi balik lagi Efesus 4 ayat 19. Efesus 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Yang namanya keperluan itu ya seringkali mendadak lebih besar daripada yang Anda pikirkan selama ini. Lebih besar yang Anda perlukan itu. Waktu kami mau berangkat ke Eropa, wah kita nggak nyangka berangkat semua gimana caranya. Allahku akan memenuhi. Dari hal yang sepele, dari hal yang kita sudah belajar, kita sudah ngerti. Makanya sebelum Anda belajar Markus 11 ayat 24, Anda kan diuji dulu dengan materi Anda yang kecil-kecil itu. Itu ujian itu. Kalau Anda sudah terbiasa dengan belum keluar. Kalau Anda nggak terbiasa dengan itu, Anda nggak bisa berdoa Markus 11 ayat 24. Nggak nyampe, nggak kebayang. Apa yang mau Anda imani? Anda sendiri nggak punya iman untuk menyisihkan itu. Jadi begitu ya gunanya perpuluhan. Itulah sebabnya perpuluhan itu diajarkan di zaman Perjanjian Lama. Dan hari ini kita bisa menggunakan itu untuk belajar setia dalam hal perkara yang kecil, dalam hal keuangan. Supaya kita bisa berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan segala sesuatu jawabannya bukan selalu uang. Tadi disuruh korban, sekarang suruh korban uang. Sekarang katanya jawab, iya. Anak saya nggak pernah sakit. Dan saya nggak perlu keluar uang. Seumur hidup anak saya sampai hari ini, ya, saya tidak pernah keluar uang ya buat rumah sakit. Kecuali waktu lahir. Waktu lahir saja itu dikasih hadiah. Ya, ini dibayari rumah sakit ya. Nah, ya, ada yang bayar rumah itu tadi. Itu kan berkat. Ya. Ketika orang-orang pusing menyekolahkan anaknya di UI bayarnya 100 juta. UI saja bayar 100 juta ya. Mau di Untar apalagi bayar 300 juta.
anak saya tetap sekolah di sini, ya, lebih bagus daripada UI dan Untar, nggak bayar. Itu kan berkat, nggak perlu pakai uang. Bukan saya kaya, enggak. Saya nggak punya uang, tapi itulah berkat. Nggak pernah sakit, tadi kan nggak pernah uang kan? Coba sekali masuk rumah sakit, habis 50 juta. Waduh, duit 50 juta. Pusing juga ya, kalau 50 juta ya, masuk rumah sakit. Nah, saya nggak perlu uang segitu banyak, tetapi sebagai gantinya anak saya nggak pernah sakit. Jadi saya nggak perlu ngadain uang buat itu kan. Tetapi saya selalu ada uang buat diakonia. Saya selalu punya uang buat diakonia. Nggak mungkin nggak ada uang buat diakonia. Saya selalu kasih buat diakonia. Nah, kan dimulai dari diakonia semua. Maka itu saudara pagi hari ini, ya pagi-pagi baru bangun tidur ceritanya duit nih, tapi ke-20 namanya dasar. Iya, supaya pagi-pagi Anda cuit, bukan duit, bukan cuit, supaya seger. Bukan duit, pagi-pagi gemerungsung. Waduh, hari ini mau bayar utang. Jangan takut. Ya, usaha mulai dari apa? Sikat. Dulu kami salah ya, kami semua kebalik-balik semua cara-cara nggak karu-karuan. Nah, itu saya pernah cerita ya, gaji 400.000, saya bisa berpuluhan. Gaji 10 juta, gaji 10 juta, saya bisa ngasih 20% loh. 30% malah dari gaji saya itu. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk berpuluhan. Begitu gaji saya sudah gede, wah, udah nggak pernah lagi. Jadi bukan masalah uangnya masuk. Itu tadi, masalahnya willingness. Anda mau apa enggak? Alasan mungkin banyak. Kata Ibu Vivin katanya siap kirim septic tank ke Jerman. Jangan Bu, di sini banyak. Bagus-bagus septic tanknya. Isinya kebek. Jadi nggak ada cerita. Ya nggak ada cerita. Tapi yang paling penting ada willingness di hatimu. Tadi ya, Filipi 4 itu ceritanya diakonia semua tuh ya. Asal usulnya hitung-hitungan semua diakonia bagaimana orang kudus yang dimaksud coba tadi orang-orang kudus. Itu yang dimaksud itu bukan untuk para rasul, bukan ya. Orang-orang kudus itu adalah kita. Kita ini orang-orang kudus. Kalau Anda membaca Efesus nanti jelas tuh orang-orang kudus ini. Ayat apa tadi? Cari tadi pakainya. Persembahan kepada orang-orang kudus. Maksudnya apa? Kita semua jemaat Tuhan itulah orang-orang kudus. Ya. Jadi belajar memberi ya sesama kita. Lihat ada yang kekurangan, ada yang di apa. Nah, ya kalau saya ada batas ya, makanya kita ada proyek diakonia supaya orang yang butuh sembako pergi ke Yayasan Damaris, kontak ke yayasan, Pak, kami 1 bulan, kami sudah 6 bulan tidak kerja, Pak, butuh support. Nah, bilang. Bukan kita nantang, oke semua satu Jakarta atau satu Indonesia kita kasih makan semua, telepon semua, enggak. Ya itu kita yang ada pos-posnya saja. Ya, nanti dijawab, di mana? Wah, saya ada di Papua. Aduh, kita belum nyampe sana. Wah, saya belum makan 4 hari. Bapak ada di mana? Oh, saya ada di ujung, Pak. Ada di Pulau Komodo. Waduh. Susah. Jadi kalau di mana? Ada di Jakarta Barat, ya telepon, nanti dikirimin nasi bungkus, dilewatkan gitu kan. Gitu. Itu kan ada nomor teleponnya yayasan. Tapi mulai dari kita dulu lah. Ya, Anda yang mulai belajar memberi, memanage uangmu, ya, supaya iman Anda tumbuh, supaya waktu Anda mengklaim Markus 11 ayat 24 tadi, kita sudah punya satu basic apa? Aku percaya Allahku akan memenuhi keperluanku. Kenapa? Karena sudah ada diakonia di dunia. Kita sudah manage itu dengan baik. Terus kita serahkan sama Tuhan. Yang 10% itu akan menguduskan sisanya yang 90%. Tapi yang 10% itu bukan buat pendeta. Yang 10% itu untuk diakonia. Kalau mau kasih ke pendeta, ya sampai di luar itu. 10% untuk diakonia dulu. Percaya saya. Ya, kasih diakonia dulu 10%. Mau kasih pendeta setelah itu. Oke, 10% buat diakonia dulu. Nanti Anda akan diberkati. Ya. Anda mengalami terobosan, mulailah dengan 10% di diakonia. Tutup mata. Bukan buat gereja yang pendetanya pakai jam tangan 15 miliar lagi, bukan. Tapi kasih diakonia untuk orang miskin dulu.
kita sama-sama yang mengelolanya, sehingga sebab susah 440.000 ya. Tetapi kalau di sekitar Anda banyak orang miskin, nampak, lakukan di situ, di tempat on spot hajar. Dampaknya itu namanya orang nabur, nggak hari ini nabur besok tumbuh. Namanya orang nabur bisa sebulan, bisa 3 bulan, 6 bulan nanti baru berbuah. Anda sekarang maunya berbuah terus, enak aja kamu naburnya kapan, buahnya kapan. Jangan dong. Ya, hibrida, Pak. Kita naburnya hibrida sekarang, hibrida kulit peyang. Kita nggak tahu. Ada pestisidanya enggak, katanya gitu. Oh ini anti hama, Pak. Anda nabur, apa yang Anda tabur, Anda nuainya nanti. Kita nggak tahu kapan kita nabur. Dan menaburlah di tempat yang subur. Apa maksudnya? Kalau tempat yang gersang itu pendeta-pendeta yang pakai jam tangan 15 miliar, itu tempat yang gersang. Nabur di tempat yang subur, Anda langsung itu orang lapar, Anda kasih makan. Orang itu lagi putus sekolah, SMP putus sekolah, datengin, kamu butuh berapa? Ya, Pak ini mau beli mobil Pak, butuh Pak, nabur di tempat saya Pak, nabur buat beli mobil. Mobilnya apa? Mobilnya BMW Pak, seri 5. Ya kurang ajar. Kamu bilang mau beli mobil, ngomongnya nabur beli BMW. Dalam arti, dulu saya pernah ya, ada pendeta itu, saya pernah cerita nggak tuh, ada pendeta, saya ke Singapura, Pak Paul, Pak, saya nitip ya Pak, belikan zaman itu masih iPhone, zamannya pertama iPhone 6 baru keluar. Pak, nitip iPhone ya Pak, bawakan ya. Iya, harganya 13 juta ya. Di total terhitung 13 juta harganya. Wah, ditalangi dulu ya. Talangi. Nanti Pak Paul diberkati. Kundur mau peyang. Talangi dulu nih kamu diberkati. Nabur itu bukan buat yang begitu. Nabur kok buat yang begitu, jangan. Mobilmu aja lebih bagus daripada mobil saya suruh nabur kamu beli iPhone 6. Jangan dong. Ya. Saudara nanggap yang maksud ya. Naburlah di tempat yang subur. Yaitu apa? Orang-orang yang lapar, miskin, janda-janda miskin, anak-anak yatim, anak-anak yang putus sekolah. Ya, itu yang harus tabur. Nah, kemudian baru untuk ladang misi. Ya, untuk ladang misi Anda tabur. Itu. Nah, kalau Anda punya uangnya triliunan baru beliin saya gitu kan. BMW seri 7 gitu. Enggak ya, itu canda yang terakhir. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya taburanmu, semua taburanmu berbuah berkali lipat dan membuat hidupmu hidup dalam kelimpahan. Ya, tidak ada kata kurang lagi dalam hidupmu, tetapi selalu cukup dan lebih dari cukup. Amin. Kita akan berdoa untuk buku Pancasila.